Halo, selamat pagi, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya kalian semua ya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, baik hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran Budi Pekerti ya. Nah, hari ini kita masuk ke bab 8 yaitu materinya tentang bersabar ya. Nah, ini bersabar. Nah, sabar biasanya dikaitkan dengan keadaan yang kurang menyenangkan ya. Contohnya ketika kita menghadapi musibah atau menghadapi masalah ya. Nah, tentunya kita harus bersabar ya. Ketika kita ditimpa kesusahan ya atau masalah atau musibah, musibah itu bisa jadi musibah karena alam atau musibah karena kelalaian manusia itu sendiri ya. Contoh musibah alam misalkan gempa bumi atau tsunami, banjir ya, gunung meletus dan lain-lainnya. Nah, kalau musibah yang disebabkan karena kelalaian manusia, kelalaiannya itu misalkan jatuh dari sepeda ya, kemudian jatuh dari motor atau mungkin sedang bermain apa namanya nih atau sedang memegang pisau kena pisau. Nah, itu termasuk musibah dari kelalaian kita sebagai manusia ya. Nah, tentunya kita harus bersabar ketika menghadapi musibah seperti itu atau kesusahan seperti itu ya. Nah, jika kita menghadapi musibah seperti itu ya, kuncinya adalah hadapi masalah tersebut dengan kesabaran ya. Tentunya selain sabar juga terus selalu berusaha dan berdoa. Itu yang terpenting ya. Nah, oke, baik kita masuk ke materinya langsung ya. Langsung masuk ke materi tentang bersabar ya, yaitu ada di halaman 52 ya. Halaman 52. Nah, ini. Sabar dapat diartikan dengan menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi ya. Jadi ketika kalian mengalami musibah atau gundah gulana ya, atau mungkin perasaan kalian itu tidak karu-karuan ya karena mungkin tertimpa masalah ya. Nah, ini tentunya harus dihadapi dengan rasa sabar tersebut. Nah, kemudian menahan lisan dari keluh kesah ya. Kemudian menahan keinginan yang ingin dicapai serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah ya. Maksudnya adalah menahan lisan. Lisan itu adalah ucapan kita ya. Jadi kita harus selalu menjaga ucapan kita dimanapun ya, agar tidak menimbulkan masalah-masalah ketika hidup bersosial ya. Menahan lisan artinya ketika berbicara berarti berbicara hal-hal yang baik ya. Terhadap sesama manusia tidak boleh berbicara kata-kata yang kasar. Nah, ini menahan lisan ya. Kemudian menahan keinginan yang ingin dicapai ya. Pasti semua orang mempunyai keinginan ya. Nah, tetapi jika keinginannya itu belum tercapai, biasanya akan merasa kecewa dalam diri kita ya. Nah, ini. Kemudian setiap keinginan tersebut jika tidak terpenuhi maka akan selalu menimbulkan kekecewaan ya. Pasti biasanya orang itu selalu ada keinginannya ya. Sudah punya sesuatu yang ini pengen yang lebih. Contoh, Bapak ambil contoh, misalkan udah pengen punya sepeda. Kalau sudah punya sepeda, pengen yang lebih, misalkan sepeda masih mengayuh, masih capek, pengen motor, beli motor. Nah, ketika sudah punya motor, aduh masih kehujanan, masih kepanasan, pengen mobil. Udah pengen mobil, wah kurang mewah misalkan. Setelah punya mobil, pengen punya kapal.
kapal, pengen punya pesawat, dan lain-lain. Itu selalu keinginan selalu terus-menerus ya. Nah, menahan keinginan yang ingin dicapai. Tentunya ketika keinginan tersebut tidak tercapai, maka rasa kekecewaan itu akan muncul. Serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Ya, maksudnya adalah jadi menahan anggota tubuh kita, contoh tangan kita atau kaki kita, ya, dari perbuatan yang tidak terarah. Maksudnya adalah dari perbuatan-perbuatan yang memang tidak seharusnya dilakukan, ya. Misalkan tangan yang seharusnya untuk memegang sesuatu, misalkan untuk makan dan lain-lainnya, malah digunakan untuk berantem, misalkan nonjok orang. Nah, itu tidak boleh karena itu perbuatan yang tidak terarah, ya. Dan kaki malah untuk menendang orang atau untuk melengkat temannya. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini yang dimaksud adalah menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Seperti itu ya. Nah, kemudian kesabaran erat kaitannya dengan keimanan seorang. Bahkan sabar merupakan salah satu ciri mendasar orang yang bertakwa kepada Tuhan. Ya. Nah, Tuhan selalu memerintahkan kepada manusia-manusianya untuk selalu bersabar dalam keadaan apapun. Ya. Jadi tentunya selain bersabar juga berusaha, itu yang penting. Dan setelah berusaha dan tetap berdoa, ya. Saya rasa di agama manapun ya diajarkan seperti itu, ya. Selalu berdoa, mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kesabaran bukan semata-mata memiliki pengertian menerima semua tanpa mau berusaha. Nah, ini Bapak tadi sudah singgung ya. Jadi ketika sudah sabar ya, tentunya harus dibarengi dengan berusaha ini. Ya. Sabar harus dibarengi dengan berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, ya. Nah, sabar bukan berarti ketidakmampuan seseorang atau bentuk pasrahan. Misalkan sabar itu bukan berarti pasrah, bukan, ya. Kecuali bersabar tapi tidak melakukan sesuatu apapun, ya. Itu baru pasrah. Tapi ketika kita tetap berusaha, ya, itu adalah hal yang baik, ya. Nah, kemudian kita memang diperintahkan Tuhan untuk bersabar. Namun kita tetap harus berdoa dan berusaha agar hasil yang kita inginkan dapat tercapai. Jadi poin yang terpenting adalah bersabar, kemudian yang kedua adalah berusaha, dan yang selanjutnya yang ketiga adalah berdoa. Nah, ini harus berjalan seiringan ya. Harus sabar dan tetap berusaha dan berdoa. Sabar kalau hanya sabar saja tapi nggak melakukan apa-apa, nggak bakal ada hasilnya ya. Nah, seperti itu. Jadi tiga-tiganya ini harus berjalan berbarengan ya. Di sini dicontohkan bahwa ada suatu contoh di sini, jika kita ingin naik kelas, maka kita harus berdoa dan berusaha dengan belajar setiap hari. Nah, kalau di sini kita lihat ya, di situ ada usaha, ada berdoa, dan juga ada sabarnya ya. Nah, terus kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru kepada kita ya. Nah, ini. Jadi mengerjakan tugas ini juga dengan perasaan yang sabar. Jangan karena keterpaksaan. Ya, misalkan karena ini guru memberikan tugas mulu, misalkan ya. Saya sebel nih sama gurunya misalkan. Tidak boleh seperti itu. Kalian harus punya rasa sabar, kemudian harus berpikir lebih positif lagi. Nah, tentunya yang namanya belajar ya ada pemberian materi, ada pemberian tugas. Jadi jangan semata-mata ketika guru memberikan tugas, nah itu misalkan, wah ini seolah-olah seperti apa namanya memberikan tugas tidak semestinya. Nah itu memang semestinya ketika selain memberikan materi juga memberikan tugas. Nah jadi maka dari itu
kalau orang bilang jangan banyak mengeluh, ya. Karena tugasnya seorang pelajar yaitu belajar. Belajar itu berupa kita mendengarkan orang menjelaskan materi, atau kita bisa membaca, atau bisa melihat video, atau bisa mengerjakan tugas. Nah, itu adalah namanya serangkaian pembelajaran, serangkaian belajar. Nah, ini dilakukan apa? Ini dilakukan karena kalian sudah kelas 6, tentunya adalah biar nanti ketika ujian, kalian sudah mengetahui materinya. Kalau materinya sudah tahu, otomatis nanti kalian bisa mengerjakan. Kalau kalian bisa mengerjakan, berarti nanti nilainya bagus. Ketika nilainya bagus, berarti nanti lulus. Nah, seperti itu. Ini adalah sebuah serangkaian semuanya. Ya, jadi jangan ada perasaan ketika guru memberikan tugas yang terlalu banyak nanti akan menyusahkan kalian. Tidak. Kalian harus sabar menghadapi itu karena itu memang ini bukan cobaan, bukan ya. Ini memang adalah proses rangkaian kegiatan pembelajaran, ya seperti itu ya. Nah, ketika mengerjakan tugas-tugas itu diberikan guru, kalian harus sabar. Selain bersabar juga kalian harus berusaha mengerjakan dengan dengan ikhlas. Tidak ada keterpaksaan. Kalau kalian mengerjakan dengan cara terpaksa, otomatis akan merasa keberatan. Ya. Yang timbul adalah nanti misalkan ngegrundel, ya, ngedumel kalau bahasa orang sininya, ngedumel terus gitu. Nah, nanti maka hasilnya tidak akan maksimal seperti itu. Dan selalu hadir di sekolah. Ini maksudnya adalah karena kita selalu masih pembelajaran online, ya minimal kalian ketika guru memberikan video, kalian simak sampai selesai. Kemudian tugas-tugasnya kerjakan dan sampai selesai. Kemudian ketika guru memerintahkan agar mengirim foto di grup, kalian kirim seperti itu ya. Nah, jadi tidak bermalas-malasan seperti di sini ya. Tidak bermalas-malasan. Inilah semua yang dilakukan, inilah usaha. Nah, semua rangkaian itu harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Ini yang terpenting ya. Dan jangan lupa kalian selalu berdoa. Mudah-mudahan ya hasil yang saya capai nilainya bagus misalkan, atau memuaskan, atau nanti saya bisa lulus dengan nilai yang baik. Nah itu ya. Jadi intinya adalah sabar, kemudian berusaha, dan berdoa. Jadi tiga ini harus berjalan dengan seiringan. Ya, seperti itu. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi sabar bukan semata-mata memiliki pengertian menerima semua tanpa mau berusaha. Ya, akan tapi sebaliknya ya. Kesabaran harus dibarengi dengan berusaha sekuat-kuatnya dan berdoa ya. Kemudian contohnya jika kita ingin lulus ya, kalian udah kelas 6, ingin lulus dari SD ya, karena kan tentunya semuanya pengen lulus, nggak mau ada yang pengen tetap di kelas 6 kan ya. Nah, ketika ingin lulus pasti kan nilainya harus bagus. Ketika nilainya bagus pasti ditempuh dengan belajar. Belajar itu bisa melihat, membaca buku, mendengarkan penjelasan guru, kemudian mengerjakan tugas. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan serangkaian yang memang kalian harus lalui karena kalian adalah seorang pelajar ya, seperti itu ya. Nah, jadi intinya pembelajaran pada hari ini adalah kita tetap harus sabar ketika menghadapi segala sesuatu. Ya, baik itu ketika pembelajaran di sekolah, baik itu pas kita kena musibah ya, atau tertimpa masalah. Nah, kita harus tetap sabar ya, kemudian berusaha ya. Dan yang ketiga adalah berdoa. Itulah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan ya, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, Bapak harapkan kalian bisa memahami materi yang Bapak sampaikan pada hari ini ya, yaitu tentang bersabar ya. Ya, jika di buku paket itu halaman 52.
Oke, untuk hari ini pembelajaran tidak ada tugas ya. Cukup hanya mendengarkan materi yang Bapak sampaikan dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Baik. Itu saja materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Bapak ucapkan selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya.